garam dunia. Dan pagi hari ini kami juga rindu untuk mendalami panggilan kami sebagai terang dunia. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami memohon, berbicaralah karena kami rindu untuk mendengar. Amin. Saudara, saya rindu untuk saudara menyimak ayat yang kita baca bersama-sama tadi ya. Ayatnya tidak terlalu panjang, hanya 3 ayat saja, tapi itu ayat-ayat yang sangat ya berarti buat kita. Karena ini bicara tentang hakikat kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Karena Kristus mengatakan pada setiap orang yang percaya, pada murid-muridnya, dia mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Saudara, ada mitologi Yunani yang sangat terkenal. Cara orang Yunani, saudara, menyampaikan kebenaran-kebenaran yang bagi mereka masuk akal, kebenaran yang mereka tangkap dengan akal, itu disampaikan dengan cara mitologi. Mitologi itu dongeng yang tidak terjadi, kebenaran itu dimasukkan di dalamnya. Nah, apa yang dimasukkan secara mitologi itu sama dengan kalau di Indonesia kita lihat wayang, ya. Wayang itu dari kata bayang, bayang-bayang, wayang, ya. Artinya bahwa hidup kita ini itu seperti bayang-bayang, ya. Digambarkan seperti itu. Nah, saudara, ada dewa yang terkenal di Yunani namanya Dewa Prometheus. Dewa itu dewa yang menciptakan manusia dari tanah liat. Nah, ketika dia menciptakan manusia dari tanah liat, dia menempatkan manusia itu di dunia. Namun, saudara, Prometheus ini sangat sedih sekali sebab manusia itu hidup di dalam kesulitan luar biasa, kesusahan yang luar biasa. Kenapa? Sebab dalam hidup manusia di dunia itu tidak ada api. Mengapa? Karena dewa yang tertinggi namanya Zeus itu menyembunyikan api untuk manusia. Sengaja dia tidak menurunkan api di dunia ini, sehingga hidup manusia hidup di dalam kegelapan luar biasa, kedinginan luar biasa, dan bisa dikatakan di dunia ini tidak ada kehidupan. Ada gelap gulita, dingin, dan sebagainya. Nah, karena Prometheus ini dewa penuh kasih sayang, saudara, dia mencuri api dari gunung Olympus. Jadi digambarkan di atas bukit Olympus itu tinggallah para dewa-dewa. Dia ambil semoga api itu, dia turunkan ke dunia supaya manusia memiliki kehidupan yang menyenangkan. Nah, begitu manusia diberi api, wah, itu manusia menjadi begitu hidup karena ada terang di sana. Ada kehidupan, ada kehangatan, ada panas yang menyebabkan manusia bisa hidup. Tetapi saudara, Zeus tahu bahwa ini perbuatan Prometheus itu kurang ajar. Ya, sehingga dia menangkap dewa Prometheus ini dan dia rantai di sebuah bukit yang terjal itu, di tebing, dia taruh di sana, dibelah dadanya, saudara, supaya setiap kali burung nasar, burung gagak pemakan bangkai itu, kalau melihat dadanya Prometheus itu terbuka, maka dia akan memakan jantung hatinya. Langsung cucuk jantung hatinya terus begitu. Tapi karena Prometheus ini dipenuhi dengan cinta kasih yang begitu dalam untuk hidup manusia, maka setiap kali hatinya itu berlubang, hatinya itu dimakan oleh burung nasar itu, selalu tumbuh yang baru.
terus menerus, saudara. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia dirantai di sana. Yang kedua, saudara, si Dewa Zeus ini memberikan sebuah kotak untuk menghukum dunia ini, dan kotak itu tidak boleh dibuka. Nah, minggu depan saya terangkan apa isi kotak itu ya. Nah, saudara, dari mitologi Yunani ini, saudara, ingin diceritakan bahwa sesungguhnya dunia ini membutuhkan terang, membutuhkan api. Api itu simbol terang. Dunia ini sangat membutuhkannya. Saudara bisa bayangkan jika di dunia ini tidak ada terang atau tidak ada api sebagai gambaran sumber terang, bagaimana hidup kita? Apalagi sebentar lagi kita masuk ke fall, udara mulai dingin, lalu masuk ke winter, lebih dingin lagi, ya, luar biasa. Saudara bisa bayangin seandainya di dunia ini tidak ada api, tidak ada kehangatan, apa yang terjadi? Banyak orang akan mati kedinginan, mati di dalam kegelapan. Sehingga sebenarnya dari cerita Yunani ini ingin disimpulkan bahwa terang itu suatu kebutuhan yang mutlak di dunia. Itu inti daripada mitologi Yunani. Orang tidak mungkin hidup tanpa terang, tanpa api, tanpa panas. Orang membutuhkan itu. Tidak ada terang, tidak ada kehidupan. Nah, bukan cuma Yunani, saudara, yang biasanya itu mengajar orang pakai logika yang kemudian diceritakan dengan cara mitologi, tapi juga Buddha. Siddhartha juga mengatakan bahwa kebutuhan utama manusia ini yang nomor satu itu Bud. Bud itu apa? Bud itu cahaya. Orang yang di dalam hidupnya tidak memiliki Bud, dia akan menderita, dia akan tersesat. Nah, setiap orang yang dalam hatinya mendapatkan Bud, mendapatkan cahaya, mendapatkan pencerahan, maka orang itu disebut Buddha. Dan yang mendapat itu adalah Siddhartha Gautama, makanya dia disebut Buddha, karena dia mendapatkan Bud, mendapatkan terang, cahaya. Bukan cuma Buddha, Konfusius juga mengatakan bahwa di dunia ini kebutuhan utama manusia itu cuma cahaya, dia bilang. Terang. Terang itu berarti kita tidak hidup di dalam kegelapan, di dalam kebodohan, di dalam kejahatan. Sebab kegelapan itu gambaran dari kejahatan, kematian, kebodohan. Ya. Nah, kalau orang itu hidupnya terang, seperti kalau saudara belajar sesuatu tidak mengerti, saudara kemudian belajar terus saudara tahu-tahu seperti dapat terang. Oh, taunya begitu toh. Oh, begini toh. Iya toh. Misalkan saudara sedang bertengkar dengan seseorang, karena dua-duanya tidak mengerti. Lalu kemudian salah pengertian itu dibukakan. Oh, artinya itu toh. Kalau kita mengerti seperti itu, kita sebetulnya kan perlu bertengkar. Nah, yang disebut terang itu adalah kita dibukakan tentang kebenaran. Itu yang dimaksud oleh Konfusius. Sehingga setiap orang supaya terlepas dari kebodohan, sebab kebodohan itu menimbulkan penderitaan, kebodohan itu menimbulkan permusuhan, maka orang itu butuh terang. Ya. Nah, jadi saudara, di dunia ini orang sangat-sangat mendambakan terang, mengagungkan terang. Sampai salah satu bangsa yang paling maju di dunia ini, yaitu Jepang, dia menyembah dewa matahari, dewa Shinto, karena dianggap Shinto adalah dewa yang tinggal di matahari yang memancarkan terang. Jadi sebenarnya dunia ini membutuhkan terang, saudara. Nah, ketika Yesus datang ke dalam dunia, saudara, Yesus datang ke dalam dunia, Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Ya. Dunia yang sedang membutuhkan terang yang diceritakan pakai mitologi, pakai penyembahan dewa-dewa. Sekarang Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Dia mengatakan, ya.
Saudara, apa yang dikatakan Yesus ini kalau diselusuri di perjanjian lama sama. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dikatakan langit dan bumi itu masih chaos, masih kacau balau, gelap gulita. Itu Kejadian pasal 1 ayat 1. Tapi ketika berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu ada. Aneh sekali, kenapa Tuhan tidak menjadikan jadilah matahari? Karena dianggap matahari itu sumber dari terang. Tetapi jadilah terang. Sebab apa? Ketika Allah hadir di dalam ciptaannya yang masih kacau balau, yang masih gelap gulita, yang tidak ada kehidupan, ketika Allah mengatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Artinya jadilah terang itu bukan cuma adanya cahaya, bukan cuma itu, tetapi supaya ada jadilah kebenaran, keteraturan di dalam dunia ini. Karena adanya order, adanya keteraturan, adanya kebenaran, maka ada kehidupan. Setelah Allah menciptakan terang, maka terang yang terpancar dari Allah itu, saudara, menyebabkan bumi ini kemudian Allah berfirman, jadilah ini, jadilah itu, di situ ada kehidupan. Jadi dimulai dengan terang, dan terang itu menimbulkan kehidupan. Jadi di dalam Alkitab, saudara, terang itu mempunyai arti yang bermacam-macam. Salah satu arti daripada terang itu firman. Kalau saudara baca Yohanes pasal 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, ya, atau dalam bahasa Yunani aslinya pada mulanya adalah logos, ya. Kalau saudara baca Kejadian Yohanes pasal 1 ayat 1, en logos, ya. Pada mulanya adalah firman. Logos itu oleh orang Yunani dikatakan pada mulanya adalah logika. Itu orang Yunani mengatakan logos. Tapi Alkitab mengatakan pada mulanya adalah firman. Oleh sebab itu Yesus mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan di dalam Yohanes pasal 1 dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang dijadikan, dan di dalam dia segala sesuatu jadi. Dan firman itu adalah terang kehidupan. Itu Yohanes mengatakan begitu. Dan sekarang terang yang sesungguhnya, yaitu Kristus Yesus sendiri yang adalah firman Allah yang menjadi manusia, dia datang ke dalam dunia dan dia mengatakan, akulah terang dunia. Dunia membutuhkan itu. Berabad-abad sebelum Yesus datang, orang Yunani, orang India, orang Chinese, orang Jepang selalu merindukan, yang dibutuhkan manusia itu terang. Dan sekarang terang yang sesungguhnya datang ke dalam dunia. Apa tujuannya? Dikatakan, akulah terang dunia. Barang siapa, ini tujuannya, saudara. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Luar biasa. Siapa yang mengikuti dia akan memiliki terang hidup. Hidup tidak lagi di dalam kegelapan. Nah, saudara, kalau kita baca ayat selanjutnya Yohanes pasal 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jangan tinggal di dalam kegelapan. Sebab dia sudah datang memberikan terang kehidupan itu, saudara, di dalam dunia. Saudara, yang sangat mengagumkan, saudara, kalau kita pandang Yesus sebagai dari sudut pandang manusia, maka kita kagum sekali. Sebab Yesus itu secara manusia tidak ada apa-apanya. Lahirnya saja di kandang. Ayahnya adalah
seorang tukang kayu. Dari satu desa yang tidak terkenal, satu desa kecil di kampung Nazaret, saudara. Dan saudara, dia tidak memiliki tahta, dia tidak memiliki gelar, dia tidak memiliki kekuasaan, dia tidak memiliki pasukan, dia tidak memiliki kekayaan, dia tidak memiliki daerah kekuasaan. Dan dia pergi dari satu kota ke kota yang lain, dari satu provinsi ke provinsi lain, dari satu desa ke desa yang lain. Dia selalu mengajarkan akulah terang. Karena siapa percaya kepadaku, dia tidak hidup di dalam kegelapan. Tetapi siapa yang tidak percaya kepadaku, tentu masih tetap hidup di dalam kegelapan. Mengapa? Karena dunia ini adalah gelap. Dunia ini adalah dosa. Gelap adalah gambaran dari dosa. Sehingga Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Yesus pernah mengatakan, untuk mengerti ayat ini, akulah terang dunia, Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu kata lain dari akulah terang dunia. Supaya kita tidak lagi tinggal di dalam kegelapan, artinya di dalam dosa, tetapi kita hidup di dalam terang. Sebab dia datang untuk memberikan terang, artinya memberikan keselamatan. Supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran, sebab dialah kebenaran. Saudara. Tetapi saudara, kita lihat, walaupun Yesus ini, saudara, adalah manusia secara biasa, yang tidak berarti, yang tidak mungkin, saudara, orang seperti dia itu bisa hebat luar biasa, apalagi matinya pun tragis, disalib di atas bukit Golgota, saudara. Tetapi saudara, kita melihat bahwa orang ini, ya, selama berabad-abad sampai hari ini, selalu membawa orang untuk hidup di dalam terang, mengubah hidup orang banyak, membuat orang yang hidupnya di dalam dosa diubah oleh satu pribadi ini. Sehingga kita melihat, saudara, Yesus yang bukan orang yang memiliki kekuasaan, dia bukan raja, dia bukan kepala pasukan, tetapi di dunia ini, saudara, tidak ada puisi, tidak ada nyanyian, tidak ada buku yang digubah untuk seseorang melebihi Yesus. Jutaan buku sudah diterbitkan di dunia ini untuk menerangkan siapa Yesus, untuk memuja dia. Jutaan lagu-lagu diciptakan dan terus diciptakan untuk memuja, menyembah dia. Mengapa? Sebab Yesus bukan cuma manusia 100%, tetapi sesungguhnya dia mengatakan, akulah terang dunia, akulah kebenaran. Bahkan Yohanes pasal 1 mengatakan bahwa akulah Allah itu sendiri. Dia firman, kebenaran, terang, dan terang bersama dengan Allah, dan terang itu adalah Allah sendiri. Luar biasa. Dia adalah sumber daripada terang itu sendiri, saudara. Dunia ini membutuhkan terang, luar biasa. Saya mengutip ada sebuah kisah, saudara, ketika terjadi perang dunia kedua, ya. Nah, ada kapal Indo-Amerika, saudara, yang sedang mengarungi lautan Pasifik Selatan. Ada waktu dulu tidak secanggih sekarang, untuk supaya kapal Indo ini tidak diserang oleh musuh, seluruh lampu yang ada di kapal itu dipadamkan. Nah, ada sebuah kapal terbang yang mempunyai kebutuhan untuk mendarat kapal itu. Tetapi karena gelap gulita di lautan Pasifik itu, saudara, si pesawat terbang ini putar-putar terus, dia tidak bisa mendarat. Dia bingung, sudah berputar-putar sedemikian lama. Kalau ini dibiarkan, dia akan jatuh mati, saudara. Dan pilot dari pesawat itu kemudian memerintahkan supaya lampu dinyalakan.
Dan ketika lampu dinyalakan, kapal induk itu menyalakan lampunya, saudara. Si pilot melihat, oh di situ dia bisa mendarat. Nah, seperti merpati dia terus meluncur mendarat ke pesawat itu dan dia selamat. Saudara, seperti itulah kehidupan manusia. Bahwa manusia itu membutuhkan terang untuk bisa menyelamatkan hidupnya, untuk bisa menyelamatkan dirinya dari bencana kematian. Nah, Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak hidup di dalam kegelapan, dia tidak hidup di dalam kebinasaan, melainkan dia memperoleh hidup yang kekal. Ya, saudara. Nah, saudara, hal yang sangat indah, Yesus bukan cuma mengatakan akulah terang dunia, tapi Yesus juga mengatakan kepada setiap orang yang percaya. Ya, kita teruskan. Yesus mengatakan kepada setiap orang yang percaya bahwa kamu adalah terang dunia. Oke, teruskan. Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia. Seperti ayat yang kita baca tadi. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Apa tujuannya? Sebab Yesus ingin mengatakan supaya mereka melihat perbuatanmu, yaitu perbuatan di dalam terang, perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia. Dalam saya punya pengalaman ketika tahun 80 saya menjadi pembina rohanian mahasiswa di Jogja. Nah, tahun 85, saudara, saya bersama Persekutuan Milisia Kristi di Jogja. Itu persekutuan anak-anak mahasiswa Atmajaya. Pergi merayakan 17 Agustus di puncak Gunung Merbabu. Nah, Gunung Merbabu itu gunung berapi yang tidak aktif. Tetapi gunung itu, saudara, sangat berbahaya. Berbahaya kenapa? Sebab berbeda dengan Gunung Merapi. Saya pernah ke Gunung Merapi 2 kali. Gunungnya tajam begini. Kalau kita naik ke atas bukit itu, kalau kita tidak hati-hati, wah, kalau jatuh bahaya sekali. Tapi Gunung Merbabu berbeda. Gunung Merbabu itu tidak tajam begini, tetapi seperti ini, saudara, gunungnya. Ya. Nah, di mana letak bahayanya? Padahal tidak ada tebing-tebing yang curam. Bahayanya justru kalau kita sudah naik ke atas, kita itu susah sekali membedakan mana jalan yang kita naiki tadi. Sebab semuanya mirip bentuknya. Nah, kita ketika merayakan 17 Agustus pada tahun 85 bersama mahasiswa-mahasiswa yang saya bina itu, wah, berapi-api di sana. Setelah itu semua makanan dibuka, kita merayakan di sana sampai sore. Yuk, udah cukup, kita turun dari gunung. Hujan lebat, saudara. Wah, luar biasa. Bisa bayangin di atas gunung, kemudian hujan lebat dinginnya luar biasa. Dan pada waktu itu begitu cepat menjadi gelap. Teman saya, saudara, yang memandu anak mahasiswa di sana, yang sudah beberapa kali naik ke atas gunung itu, dia bingung dan membawa kami tersesat. Tidak bisa kembali ke jalan di mana bis kami diparkir. Kami tersesat ke jalan lain. Dan makin malam makin sangat dingin, saudara. Kami cuma bawa 2 orang bawa flashlight. Kita bingung jalannya kemana. Putar lagi. Kok, loh, tadi di sini dikasih tanda. Loh, kok balik ke situ lagi? Wah, bingung makin lama. Karena makin lama makin sakit. Karena badan ini kram semua. Nah, teman saya yang biasa naik gunung itu, dia nyalakan flashlight-nya. Dia terus putar-putar, kasih tanda, ya. Kalau tersesat bawa flashlight, tandanya tak 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 tak. Ada yang tahu 3 sinar? SOS. Save our soul, save our soul, save our soul. Begitu. Kita cuma bisa begitu, nggak tahu mau kemana. Beberapa mahasiswi cuma bisa nangis sambil duduk. Aku sudah kuat, lalu dingin katanya begitu. Ya, cuma save our soul, save our soul. Terus gitu.
Sampai lama sekali. Kita nggak tahu lagi apa yang terjadi malam hari ini. Tapi setelah setengah jam kemudian, saudara, dari jauh ada sambutan, saudara. Ada flashlight dari jauh juga yang memberikan sambutan lampu, ya, memberikan gerak-gerak lampu gitu, ingin menyatakan kami ada di sini, kami ada di sini, kami ada di sini. Lampunya digoyang-goyang begitu. Nah, kami terus datang mengikuti cahaya itu. Di mana cahaya datang, cahaya itu mendekat ke kami, kami mendekat ke dia. Ternyata penduduk desa terakhir yang tinggal di lereng Gunung Merbabu itu membawa kami pulang ke rumahnya, menyalakan api yang ada di dapurnya. Kami semua keliling di sekitar dapur, sebab dapur, ruang tamu, ruang tidur itu satu rumah begitu. Jadi kami menghangatkan baju kami yang basah, mereka memberikan kami kopi yang hangat. Wah, luar biasa. Saya membayangkan harusnya seperti itu loh orang beriman itu. Tuhan mengatakan kamu adalah terang dunia. Artinya bahwa Tuhan itu bukan cuma terang dunia, tetapi dia juga mau memakai kita menjadi terang dunia. Bagaimana caranya? Nah, beberapa minggu yang lalu saya khotbah bahwa setiap orang yang mau menerima Yesus, yang membuka hidupnya supaya Yesus masuk di dalam hatinya, maka ketika Yesus masuk di dalam hatinya, Yesus yang adalah terang dunia, maka di dalam hidup kita ada terang. Mungkin orang mengatakan, kan Tuhan kembali ke surga, Pak. Bagaimana Yesus bisa hidup di dalam hati kita? Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Yesus ketika sebelum naik ke surga, dia berpesan pada murid-muridnya, kamu gak usah takut, kamu gak usah bimbang, sebab memang aku harus pergi kepada Bapa, aku harus pergi ke surga. Tetapi aku akan mengutus seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Nah, saudara, ketika kita membuka hati kita, membiarkan Yesus masuk di dalam hati kita, maka disitulah Roh Allah tinggal dalam hati kita. Ketika Roh Allah tinggal di dalam hati kita, maka hidup kita itu diterangi oleh Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, sehingga kita disebut oleh Kristus, kamu adalah terang dunia. Nah, saudara, ada sesuatu yang sangat berbeda, sebab ayat ini mengatakan begini, saudara. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menjalankan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia. Mengapa Yesus mengatakan begini? Saudara, minggu yang lalu saya mengkhotbahkan tentang garam dunia. Garam itu kalau mau berfungsi, garam itu kalau mau menjalankan tugasnya dengan baik, maka garam itu harus melebur di mana dia berada, betul ya? Dia harus masuk ke dalam makanan, kemana saja yang diperlukan. Kalau tanah ini kurang garam, maka harus ditaburkan garam, dan garam itu harus larut ke tanah. Kalau Anda cairan tubuhnya kurang garam, saudara, badan Anda menjadi lemes. Caranya gimana? Ya caranya Anda harus diberi cairan yang ada garamnya, sehingga kita boleh menjadi semangat kembali. Nah, saudara, fungsi garam itu larut, tidak kelihatan kalau dia mau berguna. Ya, kalau dia itu tidak mau larut, maka garam itu tidak berguna. Garam menjadi berguna kalau dia larut, tidak kelihatan, tetapi fungsinya untuk mengasinkan, untuk memberi rasa yang enak, untuk memberi kehidupan, untuk menahan supaya tidak terjadi kerusakan, itu terjadi, berfungsi ketika garam mau larut. Artinya Yesus ingin mengajarkan, kalau kamu adalah garam dunia, kamu adalah murid Kristus, maka hidupmu tidak perlu menonjol. Kamu tidak perlu puji-pujian dari manusia. Kamu tidak perlu hidupmu itu, oh orang lain melihat, wah dia itu
hebat, supaya dia dipuji. Tidak. Supaya kita sungguh-sungguh hidup ini tidak perlu menampakkan diri kita, supaya justru fungsi-fungsi sebagai orang beriman itu terjadi dalam hidup kita. Tapi ayat yang dikatakan oleh Yesus selanjutnya, kamu adalah terang dunia, itu sesuatu yang sangat kontradiktif, bertentangan. Sebab dikatakan sebagai terang dunia, kamu itu seperti kota yang di atas bukit, di atas gunung. Saudara, kalau kita lihat di satu bukit ada kota, di situ ada orang tinggal, dari jauh kelihatan nggak? Pasti kelihatan kan? Lampu-lampunya gemerlap. Iya kan? Nah, fungsi terang juga begitu, saudara. Kalau kita menyalakan pelita, menyalakan lilin, maka nggak ada orang yang menyalakan lilin itu lalu ditaruh di bawah kolong tempat tidur, atau ditaruh di jalan lalu ditutup lilinnya atau pelitanya. Tidak pernah. Selalu pelita itu ditaruh di atas tempat lilin atau ditaruh di tempat yang disebut gantang, ya, ada tempatnya cantolan begitu, supaya dia bisa menyinari sekitarnya, begitu. Sebab kalau dia ditaruh di bawah, saudara, menjadi tidak berguna. Saudara bisa melihat kalau pelita, ya, lampu minyak itu dinyalakan kemudian ditaruh di bawah dan ditutup. Apa fungsinya? Apa akibatnya, saudara? Ada yang bisa memberitahu? Lilin kalau ditutup mati, ya? Betul nggak? Atau kalau sekarang pelita kita taruh di bawah lalu kita tutup dengan tutupan, gelap, tidak berfungsi. Apalagi? Iya, lama-lama mati, nggak bisa oksigen. Kalau belum mati, apa yang terjadi? Yang terjadi nyandungin orang lain, betul nggak? Iya toh? Mestinya terang itu memberi petunjuk. Oh, di sini ada mimbar. Oh, di sini ada speaker. Oh, di sini ada piano. Supaya kita jalannya nggak nabrak. Tapi saudara bisa bayangkan kalau aku menyalakan pelita lalu saya tutup di situ, ya, di jalan ini. Di samping tidak berfungsi, kalau saya jalan, saya ketabrak dia, saya kesandung dia. Nah, setiap orang beriman, pengikut Yesus, yang tidak menjalankan hidupnya sesuai dengan panggilan sebagai pengikut Yesus, dia menjadi batu sandungan, menjadi tidak berguna. Itu maksud Yesus. Sebab orang tidak pernah menyalakan pelita dan meletakkannya di bawah gantang, tapi ditaruh di atas kaki dia. Ya. Nah, lebih lanjut Yesus menerangkan apa maksudnya. Maksudnya seperti ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Saudara, Yesus ingin mengatakan setiap kita sebagai terang harus memancarkan, harus menampakkan diri supaya kita berfungsi. Kalau kita berbuat baik, tunjukkan supaya setiap orang melihat. Menurut saudara aneh enggak perkataan Yesus ini? Aneh enggak? Ada yang aneh? Kenapa aneh? Kalau kita nolong orang, ngapain kita tunjukkan? Kan Tuhan tahu nolong orang. Iya. Kenapa harus tunjukkan? Padahal Yesus mengatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ini perintah Yesus sendiri, bukan perintahnya Susanto. Gimana? Yesus suka kontradiktif ya ajarannya. Jadi dia salah mengucapkan ini, saudara. Coba kalau kita baca dan kita pertentangkan dengan Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4 ya. Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4. Ini seringkali ayat-ayat ini dikutip
oleh beberapa saudara Islam untuk ditunjukkan bahwa Alkitab itu bukan kebenaran, karena di dalamnya itu banyak sekali perkataan yang kontradiktif, yang bertentangan satu dengan yang lain. Kalau kebenaran itu tidak mungkin bertentangan, katanya begitu. Salah satu ayat yang suka dikutip itu dari Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4. Yesus mengatakan begini, ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, ya, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi jangan, kalau kita memberi sedekah, lalu kita tonjol-tonjolkan supaya tujuannya dipuji orang. Sesungguhnya mereka, orang yang melakukan begitu, orang munafik itu, mereka sudah mendapat upahnya. Ayat ini mengatakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Itu peribahasa. Artinya kalau kamu mau berbuat baik, maka gak perlulah orang lain tahu. Cukup tangan kananmu saja yang tahu, tangan kiri gak perlu tahu. Ya. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bertentangan nih firman Tuhan. Mana yang benar? Yang benar Matius pasalnya yang ke-5 atau pasal yang ke-6? Menurut Nora yang benar yang mana? Yang ke-6. Jadi yang ayat pasal 5 ayat 14 itu salah berarti. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi perbuatan baik tidak perlu disembunyikan. Padahal pasal 6 mengatakan, kalau kamu memberi sedekah, kamu berbuat baik, gak perlu orang lain tahu. Bapakmu di surga tahu. Dia akan memberi upah kepada orang yang memberi, yang tidak perlu memamerkan diri. Yang benar yang mana ini? Dua kata-kata Yesus sendiri. Dari ayat yang cuma beda beberapa ayat saja, satu pasal bedanya, tapi kontradiktif. Loh, nah semuanya benar kok kontradiktif. Yang satu mengatakan tidak boleh kalau berbuat baik ditonjol-tonjolkan, tersembunyi saja sebab Tuhan melihat. Yang satu mengatakan harus dilihat, supaya semua orang melihat. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Kok bisa? Bisa diterangkan nggak? Gimana dua-duanya bisa benar? Gimana, saudara? Saudara, kalau kita membaca ayat, itu tidak boleh dibaca sepotong, ya. Mesti dibaca dalam konteksnya. Pasal 6 ayat yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-4 tadi mengatakan begini, saudara. Jadi apabila engkau memberi sedekah, apabila engkau berbuat baik, artinya ya, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik. Itu yang dilarang oleh Yesus. Mengapa? Sebab orang munafik itu melakukan segala sesuatu supaya mereka dipuji orang. Itu tujuannya. Ya, supaya dipuji orang. Dan Yesus mengatakan jangan. Kalau kamu mau berbuat baik, kamu mau berbuat sedekah, kamu mau menjalankan ibadah, enggak perlu. Supaya orang lain puji. Itu tujuannya. Tapi coba kita kembali ke ayat yang kita baca. Ya. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Berbeda enggak? Jadi
perbuatan baik itu boleh nggak dinampakkan? Atau kalau kita berbuat baik sembunyi-sembunyi aja, nggak perlu, nggak apa-apa. Perbuatan baik boleh ditunjukkan, tapi tujuannya, motivasinya dia. Kalau motivasinya, supaya orang lihat loh, aku ini dermawan, aku ini orang hebat, supaya orang hormati kita, supaya orang memuji kita, saudara, itu keliru, saudara. Sebab apa? Ketika apa yang saudara harapkan untuk dipuji orang karena perbuatan saudara, dan ternyata saudara tidak mendapatkan itu, saudara kecewa. Saudara tidak berbuat baik lagi. Saudara meninggalkan semuanya itu. Tapi kalau kita berbuat baik, tidak perlu disembunyikan, tujuannya supaya Tuhan dipermuliakan, maka ketika orang menghormati Anda, orang memuji Anda, orang tidak memuji Anda, dan sebagainya, tidak bersoalan. Sebab kebutuhan saya bukan saya dipuji, supaya orang melihat perbuatan kita dan memuliakan Bapa kita yang di surga, itu tujuannya. Jadi kalau saya berbuat baik, tujuan saya adalah untuk memuliakan Bapa kita yang di surga, bukan supaya orang lain memuji, menghargai, menyanjung kita, tidak. Jadi kalau tidak ada orang yang memuji, tidak ada orang yang menghargai, maka tidak persoalan. Sebab yang aku lakukan untuk memuliakan Bapakku yang di surga. Ini dimaksud Yesus. Jadi saudara, kita adalah terang dunia. Tidak perlu karakter kita sebagai pengikut Yesus itu ditutup-tutupi. Kita malu sebagai pengikut Yesus. Tunjukkan bahwa kita pengikut Yesus. Bila mana di sekitarnya ada kegelapan, dan kita harus menyatakan terang, nyatakan itu. Bila mana di sekitar kita ada hal yang tidak benar, dan kita harus menceritakan tentang kebenaran, tidak perlu disembunyikan. Bila mana di situ ada ketidakadilan, dan kita tahu itu tidak adil, dan kita harusnya berani mengatakan yang benar dan yang adil seperti ini. Tidak perlu ditutup, tidak perlu malu. Tujuannya bukan ingin memamerkan aku ini adil, benar, dan hebat, tidak. Supaya setiap orang kembali hidupnya diterangi oleh Kristus Yesus sendiri. Supaya Allah Bapa yang di surga itu dipermuliakan. Artinya bila kita berbuat yang baik, yang benar, maka membawa orang itu bukan kepada kita, tetapi kepada Bapa sendiri yang di surga. Itu tujuan utamanya. Oleh sebab itu, saudara, setiap kita memang diajak untuk memikirkan bahwa Yesus tidak pernah malu mengakui saudara dan saya sebagai terang dunia. Mengapa, saudara? Sebab terang yang sesungguhnya bukan berasal dari kita, tetapi berasal dari Allah sendiri di dalam Rohnya yang kudus berkenan diam di dalam kita. Oleh sebab itu ada seorang yang bertanya pada kita, Pak, benarkah perbuatan baik itu adalah karunia dari Tuhan? Anugerah dari Tuhan? Saya katakan dia. Perbuatan baik, perbuatan yang benar itu berasal dari Tuhan, karunia Tuhan. Mengapa itu karunia Tuhan? Sebab itu tidak keluar dari diri kita sendiri, tidak keluar dari diri kita sendiri. Tuhan karuniakan, Tuhan beri itu. Tapi sekarang masalahnya kalau orang bertanya, Pak, kalau memang itu karunia dari Tuhan, kan semua orang tidak diberi karunia sama. Nah, ini yang kacau. Ya. Memang ada orang yang diberi karunia yang berbeda-beda, karunia bernubuat, karunia bahasa lidah, atau karunia hikmat, atau karunia mujizat. Tiap orang beda-beda, ya. Tetapi karunia-karunia seperti ini, saudara, yaitu kita menjadi garam, menjadi terang, supaya ketika kita melakukan perbuatan baik, itu semua orang boleh memuliakan Bapa di surga. Itu karunia yang Tuhan berikan kepada semua orang percaya. Kepada semua orang percaya, supaya kita berbuat baik, dan ketika kita berbuat baik, orang melihatnya, memuliakan Bapa kita di surga. Dan jelas disebut karunia sebab itu tidak keluar dari diri kita sendiri, karena kita berdosa.
Tetapi ketika kita menerima Kristus, ketika Kristus hidup di dalam kita, maka kebenaran dan kebaikan Tuhan itu kalau tidak kita tahan, kalau tidak kita umpetin, kalau tidak kita sembunyikan, maka itu terpancar seperti terang. Sehingga saudara, kalau kita baca misalkan dari kitab mana tadi ya? Ada 1 Yohanes pasal 2 ayat 8. Ya, disebutkan ya. Yohanes pasal 1 ayat 1 Yohanes pasal 2 ayat 8 disebutkan bahwa ketika Yesus itu menerangi, maka kegelapan itu lenyap dan terang yang benar itu akan bercahaya. Dan setiap orang, di sana disebutkan, yang tinggal di dalam terang, tetapi dia membenci saudara-saudaranya, maka dia masih tinggal di dalam kegelapan. Ya. Bukti dari seseorang itu tinggal di dalam terang, kalau dia sendiri bisa menyerahkan kebenciannya kepada Tuhan, sebab Tuhan masuk untuk menerangi hidupnya. Bukti dari seseorang itu memiliki terang dalam hidupnya, memiliki Roh Kudus dalam hidupnya, karena Roh itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan kebenaran, maka dari hidup orang itu terpancarlah kebaikan dan kebenaran. Jadi kalau orang mengatakan, oh, kita sebagai anak Tuhan, maka tiap-tiap kita terpanggil untuk berbuat baik, kita terpanggil untuk berbuat benar. Ya, karena itu anugerah dari Tuhan. Kita harus memancarkan itu. Sebab kalau kita tidak memancarkan itu, maka tidak ada bukti bahwa kebenaran itu ada di dalam kita. Terang itu ada di dalam kita. Kalau kita masih dikuasai dengan kebencian, kita masih dikuasai dengan kerakusan, kita masih dikuasai oleh egoisme diri sendiri, maka apa bukti daripada terang? Sebab Yesus mengatakan, kota di atas gunung itu tidak mungkin tersembunyi. Artinya, setiap orang percaya itu tidak mungkin tersembunyi. Dia pasti harus memancarkan terang, sebab Roh Allah itu ada di dalam diri. Jadi kalau dia mengatakan dia sudah di dalam terang, tetapi perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan hidupnya jahat, maka dia menipu dirinya sendiri. Sebab terang tidak ada di dalam dia. Oleh sebab itu, sebagai orang yang beriman, saudara, Yesus tidak pernah malu mengakui murid-muridnya, kamu adalah terang dunia. Luar biasa. Ingin menunjukkan bahwa hidup saudara dan saya itu kehidupan yang sangat-sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Di mana di dunia ini hidup di dalam keresahan, ketakutan. Di situ kalau kita hadir, mestinya kita membawa damai, mestinya kita membawa berkat, mestinya kita membawa ketenangan. Saya ingin mengakhiri firman Tuhan ini dengan satu pengalaman saya, saudara. Saya menjadi pendeta tahun 88 di Jember, lalu tahun 93 saya pindah ke Jakarta. Saya sekolah, istri saya sekolah lagi, memperdalam kedokterannya di UI, gitu ya. Nah, di Jember saya punya rumah yang sangat bagus, rumah yang disediain gereja di daerah yang elit belakang gereja. Wah, senang sekali. Tapi ketika saya pindah ke Jakarta, saudara, saya harus membiayai sendiri. Saya tidak punya beasiswa, istri saya juga tidak. Kita kontrak di satu daerah di daerah perumahan namanya Rawasari. Kalau saudara tahu Jakarta, pasti daerah Rawasari itu daerah yang nggak begitu bagus, dalam arti agak sedikit kumuh. Nah, ketika saya kontrak rumah itu, pertama saya datang, saya nggak pernah ceritakan kepada siapa-siapa, termasuk istri saya. Ketika saya bersih-bersih rumah itu, wah, yang mengagetkan, saudara, ditinggali furniture oleh yang punya begitu, ada sorokan-sorokannya.
Di dapur itu saya buka begitu. Itu saya buka, oh di dalam sorokan itu berhamburanlah ribuan kecoa. Begitu, wah, ya, kotor rumahnya dan sebagainya. Tapi itu yang terjangkau dengan kantong saya. Erin pada waktu itu baru lahir, bawa pulang dari rumah sakit di situ, kita kontrak 2 tahun. Dia masih umur kira-kira 5 tahun, iya, 5-6 tahun. Nah, biasa Indonesia sampai sekarang masih terjadi. Ketika malam begitu, tiba-tiba lampu padam, ya. Dia tidur bersama adiknya di satu kamar, saya di kamar sebelah begitu. Tiba-tiba ketika lampu padam malam hari, apa yang terjadi dengan Thea? Ada yang tahu? Nangis? Nangis? Iya, ngegelap. Nangis, takut, nangis. Boleh tanya dengan Thea ya. Kalau Thea apa dia? Anak kecil pasti nangis tuh takut. Oh, hah? Gimana? Lari gimana caranya gelap gini? Oh, cari papa gimana caranya? Raba-raba, oh, papa tinggal di kamar lain. Gak mungkin raba-raba ya toh? Salah raba nanti. Langsung jerit, ya toh? Wow, begitu, wah. Saya ketika membuka mata saya, gelap gulita, cuma terdengar teriakan Thea. Ketika itu spontan saya mengatakan, Thea di sini papa. Dia yang nangis histeris. Wah, saudara kalau tahu Thea kalau sudah nangis teriak histeris satu kampung gitu semua. Begitu dia teriak, begitu ketakutan, saya teriak juga, di sini papa. Saya dari kamar sebelahnya, begitu, langsung dia, diam. Saudara memahami kalau Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia. Artinya kamu adalah terang dunia bukan terus hidup kita menyala, tidak. Tapi di mana kita hadir, di situ ada ketakutan. Maka kehadiran kita yang dikenali itu membuat menjadi tenang. Jadi ada harapan, jadi ada pegangan. Nah, seharusnya orang beriman kehadirannya seperti itu, menerangi orang-orang yang sedang di dalam pergumulan yang sulit, ya, yang membutuhkan uluran tangan. Nah, kalau itu yang kita lakukan, maka kita memuliakan Bapa kita yang di surga. Mari kita pulang dari tempat ini menjadi pelaku firman, menjadi terang dimanapun kita berada. Sehingga di mana di situ ada ketakutan, maka ketika kita hadir, kita bisa membagikan damai. Di mana di situ ada pertentangan, ada pertengkaran, biarlah kehadiran kita menjadi pendamai. Di mana di situ ada orang yang mengalami kesulitan, biarlah kehadiran kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong mereka, memberikan jalan keluar. Mari kita menjadi terang dunia. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Tuhan, siapakah kami ini? Jika Engkau menjadikan kami terang dunia, terang yang sangat dibutuhkan, yang sangat diharapkan, yang sangat didambakan oleh dunia ini. Engkau menjadikan kami terang dunia, padahal hidup kami ini tidak berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia kami, di sekitar kami. Namun bersyukur ya Tuhan, jika Engkau berkenan tinggal di dalam hidup kami, Engkau berkenan berdiam di dalam hidup kami, menerangi hidup kami, dan biarlah terang-Mu itu terpancar dari kehidupan kami, boleh memberkati, menerangi, menolong orang-orang yang ada di sekitar kami.
Kami sadar bahwa dunia di mana kami tinggal makin hari makin bertambah gelap. Kekerasan, peperangan, kejahatan, keegoisan, dan penyimpangan ada di mana-mana. Tuhan, tolonglah supaya kami tidak tinggal di bawah gantang. Kami tidak tinggal di rumah kami masing-masing dengan berpangku tangan. Tapi pakailah kami, Tuhan, di mana kami berada. Kami boleh menjadi terang bagi sekitar kami. Boleh memberitakan kebenaran-Mu agar melalui kehidupan kami Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyelamatkan hidup kami dan jadikan kami lilin-lilin kecil yang bercahaya di dunia yang semakin gelap ini. Di dalam Kristus Yesus, kami rindu dipakai Tuhan untuk mempermuliakan